Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah rutinitas mingguan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita masih kembali berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap malam Kamis. Walaupun malam Kamis yang lalu saya tidak hadir karena ada keluarga yang meninggal dunia. Namun kalau kita melihat hadis-hadis yang telah kita baca, jika kita mengistiqomahkan sesuatu dan kemudian ada halangan untuk hadir dan halangan tersebut halangan syar'i, maka tetap Allah catat pahalanya. Dan kebetulan pula malam ini kita akan masuk ke bulan Rajab. Malam ini Pak ya? Besok atau sekarang? Atau kemarin? Sekarang. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Kalau 2 bulan itu menuju puasa itu tidak terasa lama sepertinya Pak. Dan bulan Rajab ini termasuk bulan hurum. Hurum itu artinya mulia. Dari 4 bulan yang mulia termasuk diantaranya adalah bulan hurum. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, hitungan bulan di sisi Allah itu 12. 12 itu ada 12 bulan. Sama dengan hitungan Masehi itu juga 12, Januari sampai Desember. Begitu juga kalender Allah, yaitu 12 juga dalam Al-Quran 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, di saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada bulan hurum. Hurum itu artinya mulia, maka dikatakan haram itu karena kemuliaannya. Hurum. Yang salah kaprah itu kadang muhrim dengan mahram. Kalau muhrim beda dengan mahram. Kadang-kadang kita salah nyebut. Jangan nyentuh, bukan muhrim. Itu muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Kalau mahram yang diharamkan untuk dinikahi itu mahram, maka wudhu kita tidak batal misalnya. Dan mahram itu ada beberapa tingkatan. Mahram karena nasab, bapak ibu kita, saudara kita. Mahram karena pernikahan, mertua kita, ibu dari mertua kita, atau ibu dari mertua laki-laki kita, dan seterusnya. Itu namanya mahram karena pernikahan. Ada yang namanya mahram karena
radha'ah atau susuan. Jadi kalau ada anak disusui, anak kecil belum umur 2 tahun sampai 5 kali misalnya, atau sampai kenyang yang disusui, maka itu sudah dianggap sebagai ibu atau anak radha'ah berdasarkan susuan, sehingga menjadi mahram. Jadi kalau mertua, maka mahram itu artinya yang diharamkan untuk dinikahi sehingga batal wudu, sehingga wudu kita tidak batal. Maka kalau mertua itu tidak boleh kita nikahi walaupun kita sudah cerai. Tapi bibinya tidak apa-apa jika kita sudah cerai, dinikahi tidak apa-apa. Tapi kalau belum cerai tak boleh menikahi bibi dari istri. Ada juga disebabkan anak tiri misalnya. Apakah anak tiri itu batal wudunya? Tidak. Kalau saudara tiri batal. Jadi mahram itu artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi sehingga wudu kita tidak batal karena sebab nasab ya, keturunan bapak ibu kita. Yang kedua sebab pernikahan mertua kita dan seterusnya ke atas. Kalau ke samping tidak, misalnya ipar itu mahram sementara. Mahram sementara artinya saat kita menikahi adiknya, maka kita tidak boleh menikahinya, tapi wudu kita batal. Tapi kalau sudah cerai, boleh menikahinya. Makanya dalam Islam tidak boleh menikahi 2 saudara sekaligus. Misalnya ini saudara laki, kita nikahi dua-duanya tidak boleh. Kecuali kita satunya cerai baru boleh dilakukan. Illa ma qad salaf. Kecuali orang terdahulu, dalam Al-Qur'an itu dijelaskan orang-orang dulu gitu. Jadi 2 saudari itu dijadikan satu, jadi istri semua. Selanjutnya adalah karena susuan radha'ah. Jadi kalau ada anak kecil disusui sampai 5 kali ukurannya atau sampai kenyang, belum berumur 2 tahun, maka itu anak kita. Anak apa? Bagaikan anak kandung, sama. Jalur nasabnya sama. Nah, bulan Rajab ini pasti yang kita ingat adalah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadinya di bulan Rajab. Jadi bulan ini pasti nanti akan banyak sekali orang-orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Tapi yang harus kita sadari itu jangan peringatan terus. Peringatan tidak salah ya. Jangan peringati terus, tapi ikuti, ambil hikmah dari peringatan Isra itu atau perjalanan Nabi dulu. Maka dalam Al-Qur'an itu jelas subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau kita lihat teks Al-Qur'annya, maka diawali dengan subhana. Kalau kita ngomong subhanallah, kan takjub kita itu, subhanallah. Maka ayat tentang Isra Mi'raj ini diawali dengan subhanalladzi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang di luar nalar kita, di luar akal, ini tidak mungkin, tapi terjadi, maka kita mengucapkan subhanallah. Tapi kalau indah dan semacamnya, takjub karena tapi masuk akal, maka kita mengucapkan masya Allah. Beda subhanallah dengan masya Allah. Nah, ayat tentang Isra ini sudah jelas-jelas Allah mulai dengan subhanalladzi asra.
Sebenarnya alladzi itu adalah Allah, subhanallah gitu. Tapi karena harus ada kata setelahnya, asra, asra itu kan dimutaaddikan dalam istilah ilmu nahwu. Berjalan dengan kata berjalan, beda enggak? Jalan dan diperjalankan, beda kan? Kalau di situ menggunakan subhanalladzi subhanalladzi saro abduhu, maka di situ tidak menggunakan saro artinya berjalan saja. Di situ menggunakan asro, memperjalankan. Artinya Muhammad itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha bukan berjalan karena kemauan, tapi diperjalankan oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril. Maka lafadznya asro, asal katanya saro, gitu ya. Asal katanya saro. Sama dengan dakhala, apa artinya? Masuk ya. Tapi kalau sudah berubah adkhala, memasukkan, ya. Dakhala Muhammad al-masjidah, Muhammad masuk ke masjid. Karena pakai dakhala, maknanya masuk. Tapi kalau sudah menggunakan adkhala, berarti memasukkan. Adkhala Muhammadu al-ma'ah, Muhammad memasukkan. Adkhala Muhammadul masjidah al-ma'ah, Muhammad memasukkan air ke dalam masjid. Maka lafadznya itu adalah asra bi abdihi laila. Jadi di malam hari. Jadi memperbanyak kita beribadah. Pasti nih kalau sudah bulan Rajab, pasti yang punya WA, puasa 3 hari selama 1, 2, 3. Maka para ulama melihat hadis tersebut kan khilaf. Ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, tapi ada yang menganjurkan. Jadi kalau saya pribadi, kalau sudah khilaf, sudah tak ikut gitu. Kalau sudah khilaf, maka ada ada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu dianjurkan. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, menurut para ulama ya silahkan dikerjakan. Tapi baiknya kita kalau sudah khilaf seperti ini, perbanyak amal-amal yang sudah jelas saja. Misalnya kalau puasa, ya puasa Senin Kamis, karena pahalanya di bulan Rajab ini sangat besar. Di bulan Rajab apa saja bulan hurum itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi perbanyak puasa. Maka doa Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab itu kan sering kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan saya di bulan Ramadan. Ini tidak terasa 2 bulan nih, 2 bulan. Udah tarawih kan? Kalau sudah ingat tarawih, itu indah sekali kayaknya. Padahal tidak makan siangnya. Saya tidak tahu apakah Bapak punya perasaan yang sama dengan saya. Kalau sudah ingat tarawih, itu terharu sekali. Walaupun sekarang kurang 2 bulan, kalau sudah ingat dengar kata Bilal saja sudah Khalifatul Rasulullah SAW, itu sangat terharu sekali. Kita sudah masuk ke bulan yang suci, Khalifatul Rasulullah SAW, kan gitu kan kalau di masjid-masjid itu, walaupun itu tidak wajib ya. Baik, kita lanjutkan. Kita dahulu 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kita membahas tentang bersuci. Al-ma'ul mutlaqu huwal baqi ala asli khilqatihi bihaitsu lam yukhalidhu syai'un yanfaqu anhu ghaliban. Air mutlak itu, jadi cara bersuci itu
dengan dua benda. Pertama dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah yang tetap keasliannya. Misalnya air dari dan tidak bercampur, lam yukhalituhu syai'un, yang tidak bercampur dengan apapun, tidak bercampur dengan kopi, teh, sehingga air tersebut dikatakan air suci dan bisa untuk digunakan untuk bersuci. Jadi masalah warna tidak masalah. Kalau Pontianak kan warnanya pasti coklat. Ya. Jadi kalau sudah bersumber dari bumi, warna apapun, yang penting warnanya bukan berubah karena diolah oleh kita sebagai manusia, itu tidak apa-apa. Wadzalika kamiyahil abar, seperti air sumur maksudnya, wal uyun, dan ya air yang bersumber, mata air yang muncul dari bumi biasanya, wal audiyah wal anhar, lembah dan sungai, wassulujiz zaibah, dan salju yang sudah cair, es yang sudah cair. Jadi kalau es batu tak bisa kecuali sudah cair. Masa es batu kita jadikan bersuci gosok-gosok? Karena salah satu hak di dalam wudu itu kan harus mengalirkan. Kalau es batu kan tidak bisa. Walaupun sebenarnya kan kalau memang segini cukup kan Pak ya? Cukup enggak kira-kira kita wudu pakai ini? Cukup. Kalau Indonesia tidak cukup. Kalau saya dulu di Mina, di Mekah itu, di Mina itu. Jadi orang-orang Cina yang Islam itu, mereka sangat hemat sekali ke air. Jadi mereka bawa air hanya segini aja karena harus berdesakan, kita harus untuk wudu. Jadi mereka bawa air yang segini udah jadi, ambil ya. Cukup. Bahkan dalam hadisnya itu dijelaskan Nabi itu pernah mandi wajib hanya dengan 1 gelas air. Nah gimana caranya tuh? Kalau mandi wajib gimana? Tapi kalau karena kita Indonesia, kalau wudunya ndak 1 ember kan selesai. Yang penting kan kita tidak, kalau misalnya airnya segini, kita jaga jangan sampai tetesan itu jatuh ke airnya tersebut. Misalnya gini, kita wudu, kemudian yang ada di dalam muka ini jatuh, ini tidak bisa, itu namanya sudah musta'mal airnya. Jadi begitu, boleh pakai ini. Jadi kalau di Timur Tengah, saya dulu di Mina, di Musdalifah, di mana itu, di Arafah saat wukuf kan antri itu. Jadi kalau dan airnya pun terbatas. Jadi kebanyakan dari mereka memang menggunakan air alternatif yang mereka bawa, pakai air gini, 1 botol, ada yang pakai 1 gelas. Yang penting kan rata gitu. Kalau di sini air es itu harus sudah cair. Kalau sudah cair bisa. Yang penting air esnya itu tidak najis dan tidak mutanajis, serta tidak tercampur oleh apapun. Kalau air es batunya dimasuki teh, jadi es teh tak bisa ya. Tidak bisa dibuat untuk bersuci. Maka kata saya kemarin, kalau pakai molto, sucikan dulu semua. Kalau pakai molto, jangan dibilas dengan air molto, karena air molto itu tidak menyucikan, tapi suci. Misalnya ini pakaian kita sudah dikucek, bilasnya jangan pakai air molto, walaupun biar hemat tidak boleh. Disucikan dulu dengan air biasa, dengan air mengalir, kemudian kasih molto. Kan bukan untuk menyucikan itu kan, tapi untuk mengharum.
karena sucinya sudah suci. Kalau tujuannya untuk menyucikan tidak suci, karena sudah bukan air yang suci, tapi air suci tapi tidak menyucikan. Kalau ini kan air suci dan menyucikan, ya kalau ini karena bisa diminum suci dan menyucikan, bisa untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Wal bihar, dan laut al-malihah yang asin, karena dalam Al-Quran wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan saya menurunkan dari langit itu air yang suci. Jadi air dari langit, pokoknya yang dari langit dan yang dari tanah itu suci semua, selama tidak terlihat perubahannya, selama masih dalam bentuk aslinya. Walaupun warnanya coklat, kalau memang itu warna aslinya ya tetap itu suci. Karena kalau kita berdalih bahwa air itu yang suci harus warna putih, ya tidak, di Pontianak nanti najis semua karena airnya kayak teh. Wa qauli Rasul, dan ucapan Nabi Muhammad SAW, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya karena najis. Ya, karena najis. Jadi begini, maka kalau yang penting itu kalau bapak-bapak ini mau buat kamar mandi, kalau bisa airnya sampai 2 kolam. Kalau airnya terlalu sedikit segini misalnya kamar mandinya, tempat airnya itu tidak sampai 2 kolam, maka itu kalau tidak hati-hati nanti bisa najis terus, mutanajis gitu. Karena kalau air tidak sampai 2 kola itu terkena najis, walaupun warnanya tidak berubah tetap najis gitu. Kalau tidak sampai 2 kola, walaupun ulama ikhtilaf berapa sih ukuran 2 kola itu, ya kan? Tapi kita ukurannya ada yang mengatakan 1 meter persegi. Kalau 1 meter kan lumayan segini ya. Ada yang mengatakan 216 liter. Banyak enggak 216 liter? 1 drum ya. Nah kan berarti itu aman kita. Pokoknya kalau buat rumah dan kamar mandinya itu kalau bisa lebihkan. Kalau di rumah saya memang sangat besar. Kalau tingginya itu 1,5 kalau tidak salah, lebarnya 2 meter. Karena yang paling kita perhatikan itu memang kamar mandi dulu, Pak. Jadi kamar mandinya airnya banyak. Ya tidak apa-apa sedikit, tapi bisa enggak kita menjamin untuk menjaga kesucian air tersebut. Kemudian misalnya ada kayak cicak jatuh, ternyata airnya tidak sampai 2 kola. Itu bahaya. Kita gunakan aja semua itu. Jadi 200 berapa? 1 drum itu 200 ya? Wih, berarti sudah cukup 1 drum itu untuk 2 kola. Itu ulama kita Indonesia memang kalau di anunya itu kan Rasul itu tidak mengatakan, hanya mengatakan kulatain, kata Nabi 2. Kemudian ditafsirkan para ulama. Kalau menurut Arabnya kan 500 litron. Tapi kita karena banyaknya pendapat ya, ada yang mengatakan 1 liter 1 meter cukup. Memang banyak sih 1 meter. Kalau 1 meter persegi banyak. Jadi lebih aman kayaknya. Itu ya. Jadi 216 liter itu kira-kira, walaupun ada yang mengatakan 218, 280. Jadi kalau enaknya memang lebih besar saja, untuk kamar mandinya lebih aman. Karena kalau tidak sampai 2 kola, kemudian kita bersuci tidak hati-hati,
dikhawatirkan kan ada najis-najis yang kita lihat gitu, cuma kita biarkan. Maka wudhu kita, mandi kita, semuanya mandi dengan air najis, sehingga tidak sah, dan itu berpengaruh terhadap kualitas ibadah yang kita lakukan. Kita sholat tapi tidak sah wudhu kita karena menggunakan air yang najis itu. Jadi kalau bisa perhatikan dulu kamar mandi kita. Kalau mengalir tidak. Oh ya, kalau ya, makanya kalau air sedikit, kalau saya kan punya dua, satu untuk khusus kamar mandi, yang kedua khusus WC. Nah di WC itu tidak besar, kecil, tapi setiap dipakai saya hidupkan airnya itu biar airnya mengalir. Itu dianggap mengalir oleh para ulama. Yang penting ngalir ya Pak ya. Hidupkan. Kalau kita pakai itu, misalnya oh di rumah saya kecil, hidupkan. Tapi mampu enggak kalau airnya mati gimana? Iya bisa. Jadi kalau airnya kecil, apa? Di rumahnya sekarang kecil, enggak bisa diperbesar. Ya harus terjamin air itu hidup terus kerannya saat kita pakai, sehingga airnya ngalir ke bawah. Saya khawatirkan kan airnya mati, kan tidak dikatakan. Nah setelah air, maka yang kedua as-sa'idut thahir, yaitu abu yang suci. Nah kalau kita tidak punya air untuk berwudu dan bertayamum, kita menggunakan abu. Debu itu di kalangan 4 madhab saja, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki, itu berbeda pendapat. Kalau kita selama ini ternyata tidak murni ikut Imam Syafi'i kan, karena kadang-kadang kita pakai dinding, kita kadang-kadang pakai debu yang ada di mobil-mobil itu kan, ya tidak apa-apa, itu berarti ikut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Syafi'i, abu itu memang harus betul-betul tanah, harus abu, debu maksud saya, debu. Wa huwa wajhul ardi thahirati min turab, yaitu permukaan bumi at-thahirati yang suci min turabin dari debu. Jadi permukaan tanah itu ya yang paling aman kalau di sekitar rumah ada tanah dan itu dipastikan suci, bisa itu dipakai. Karena kalau Imam Syafi'i wajib memang terlihat debunya harus memang ada gitu. Tapi kalau tidak, dengan Imam Malik, tidak dengan Imam Ahmad bin Hambal, jadi debunya harus terlihat. Jadi kalau kita dinding bisa, apalagi mobil itu yang tidak dipakai kan kadang-kadang banyak debu, bisa apalagi kita gunakan pakai untuk bertayamum. Tayamum itu kan tergantinya wudu, tapi untuk misalnya mandi besar tidak ada air, pakai itu juga. Lah yang jadi pertanyaan kan kapan itu digunakan kan? Ya kalau tidak ada air, tidak ada airnya seberapa jauh sebenarnya kan gitu. Jadi ada yang mengatakan sekeras kita memanggil, misalnya dari sini kita teriak misalnya, sampai di mana suara kita, disitulah kita usaha kita mencari air. Tapi ada yang lebih jauh lagi, harus 3 kilo. Kita harus nyernya 300 meter dari tempat kita, kanan kiri belakang 300 meter. Kalau tidak ada, usaha 3 kilo. Kalau tidak ada sudah. Jadi depan belakangnya harus kita cari dulu. Kalau misalnya di sini tidak ada air, ternyata 100 meter dapat air, kita harus wudu pakai air. Kalau tidak ada ya dipakai abu. Itu kalau tidak ada air. Nah ini ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, diciptakan, dibuat untuk saya, kata Nabi,
bumi masjidan sebagai masjid wa tahuran, dan bumi itu suci. Artinya kalau kita sholat di tanah tidak apa-apa. Kalau di Indonesia saja kan, karena seakan-akan tidak pernah sholat di lapangan kecuali sholat Idul Fitri. Kalau di Masjidil Haram itu karena saking berdesakan, mereka sholat di pasar-pasar. Sholatnya di pasar, di depan pasar saya kalau sholat Jumat dulu itu tidak pernah dapat bagian di dalam masjid, walaupun berangkat jam 10 pagi tidak dapat. Jadi sholatnya di tengah jalan, di depan hotel-hotel itu. Jadi bumi ini jadi bumi ini, tanah ini suci Pak, pada dasarnya suci, kecuali memang jelas-jelas Bapak melihat itu ada najis, tidak boleh. Artinya di hutan kita sholat tidak apa-apa, apalagi di hutan kan tak pernah kita tahu ada di situ ada kotoran. Yang penting adalah tidak terlihat oleh mata. Jangan cari, di sini tadi ada kotoran enggak perlu. Pokoknya kalau dalam keadaan misalnya mau sholat tidak ada tempat, di tanah boleh. Tapi kalau sekarang kan misalnya keluar kerja di mana misalnya, dan itu tidak perlu ditanya, Pak di sini ada kotoran anjing, tidak perlu, sholat aja di sini. Nanti kalau ditanya makin sulit. Itu namanya agama Islam itu tidak mempersulit. Maka saya kemarin, Islam ini agama yang toleran sebenarnya, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Makan jangan terlalu banyak, minum jangan terlalu banyak. Bukan hanya soal makan dan minum saja, ternyata soal ibadah pun biasa-biasa saja kan. Dulu ada sahabat yang tidak mau menikah karena ingin fokus beribadah, dilarang oleh Nabi. Ada juga sahabat yang sholat terus dia, dan puasa setiap hari, Nabi larang karena tidak sesuai kan dengan fitrah kita sebagai manusia. Secara biologis kita butuh makan, butuh minum, butuh melampiaskan nafsu melalui pernikahan tersebut. Jadi Islam itu sangat sesuai dengan fitrah manusia, bukan hanya soal makan kan? Jadi kalau dalam Al-Quran makan itu kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Begitu juga ibadah, puasa tiap hari dilarang, sholat malam dari jam 12 tidak tidur dilarang. Saking sesuainya Islam itu dengan fitrah manusia ini. Wa yakunu as-sa'idu mutahhiran inda faqdil ma, dan debu itu mutahhiran, bisa menyucikan inda faqdil ma'i, ketika tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, kata saya tadi, ukurannya ada yang kalau paling dekat itu ukuran kita berteriak. Teriaknya kita sampai di mana didengar itu. Tapi ada yang mengatakan itu yang paling dekat. Nah, seandainya ada orang mengatakan ada lagi tuh, dan kita yakin ada air sejauh 300 meter, maka menggunakan ukuran 300 meter. 300 meter tidak ada, dan kita yakin ya, kalau tidak yakin tidak usah. 3 kilo ini pasti ada air, maka kita harus sampai 3 kilo. Kalau 3 kilo tidak ada, sudah kita pakai debu. Misalnya kita teriak, ternyata di situ tidak ada air, tapi kita yakin 300 meter ini pasti ada. Kita cari, ternyata tidak ada. Kita yakin lagi selama 3 kilo ini pasti ada. Ternyata tidak ada, udah kita tayamum gitu. Jadi bukan hanya, jadi ada aturannya, Saat air itu tidak ada dengan ketentuan yang tadi, au indal ajzih an istimalihi limaradin wa nahwihi, atau karena terhalang untuk menggunakan air, wa nahwihi atau semacamnya. Jadi kalau tidak bisa, ya sudah, sakit, dan jika misalnya jika terkena air semakin parah, kita tayamum saja.
Sahabat dulu saking dinginnya cuaca tidak mau. Jadi ada sahabat dia itu kedinginan, tidak bisa nyentuh air. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk bertayamum. Maka dalam Al-Quran, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Wa qaulir Rasul, ada juga ucapan Rasul, inna sa'idat thayyibah, sesungguhnya debu yang suci, tahurul muslim, yaitu alat bersucinya orang Islam, wa illam yajidil ma'a asyra sinin, walaupun tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi kata Nabi sampai gitu, walaupun 10 air itu tidak ada air, tidak masalah kamu tayamum terus walaupun 10 tahun. Itu menggunakan, ini kata Nabi, fa idza wajidal ma', kalau sudah dapat air, falyumassihu busyratahu, kalau sudah dapat air maka harus menggunakan air dalam bersuci. Tapi kalau tayamum itu syaratnya adalah untuk sholat wajib hanya bisa digunakan untuk 1 kali saja. Kalau wudhu kan kita, kalau selama tidak batal bisa kan kita. Jadi kalau wudhunya sekarang dan tidak tidur sampai besok subuh, biasa digunakan untuk subuhnya. Yang penting tidak batal, tapi itu tak mungkin. Kalau maghrib ke isya masih bisa. Nah, kalau tayamum, memang ulama itu mayoritas mengharuskan agar untuk sholat wajib hanya 1 saja menggunakan tayamum. Sholat maghrib kita tayamum untuk sholat maghrib, jadi kita harus tayamum lagi untuk sholat isya-nya. Tidak boleh digunakan untuk 2 sholat wajib. Kalau sholat sunat boleh berapa aja, boleh berapa aja kita gunakan untuk sholat. Jadi tahu kan caranya? Jadi tayamum itu kita gunakan debu, kemudian hanya usap muka saja, muka dengan tangan. Untuk mandi wajib sama, tidak harus kita basuh semuanya, sama muka dengan tangan saja. Niatnya hanya niatnya yang beda. Tapi untuk situasi kita saat ini kemungkinan tidak, kecuali sakit bapak-bapak, sakit parah tidak bisa menyentuh air, kemudian secara seksualnya masih bisa, itu tayamum saja, tidak perlu mandi, karena bisa juga, dan sama niatnya aja beda, muka dan tangan saja. Artinya gini, Islam itu bukan soal akal masuk akal atau tidak, tapi soal ketundukan kita. Kan tidak masuk akal abu bisa menyucikan, masuk akal tidak? Masuk akal misalnya kenapa dalam wudhu itu tidak semua yang fardhu wudhu, rukun wudhu semuanya kita usap? Enggak kan? Karena Islam itu bukan soal bagaimana akal mengatur, tapi ketundukan kita terhadap perintah Allah. Karena saya pernah katakan, kalau Islam itu harus sesuai dengan akal manusia, tidak selesai. Aturan Islam tidak selesai. Padahal Nabi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah, hari ini sudah disempurnakan agama itu, kata Nabi dulu ya. Jadi kalau masih akal terus dipakai, tidak selesai-selesai kan? Karena Islam itu memang murni dari Allah, prakteknya Rasulullah. Jadi kalau harus semuanya masuk akal, tidak selesai-selesai Islam, ajaran Islam. Debu saja kan tidak masuk akal. Tapi bukan soal itu. Kenapa harus muka dengan tangan saja? Kenapa tidak diguling-guling saja di tanah? Akalnya kan itu kan seharusnya. Tapi karena Islam bukan harus ikut akal, tapi ketundukan kita terhadap perintah Allah itu. Wali ikrarihi Amr ibn al-As, dan setujunya Nabi
terhadap Amr bin As alat tayammum atas tayammum minal janabah dari junub. Jadi Amr bin As ini junub fi lailatin baridatin syadidatin, di malam yang dingin sangat, al-burudah, dinginnya luar biasa. Dia junub itu hadas besar ya. Khafa fiha ala nafsihi in huwa irtasala bil ma'il barid, sedangkan dia takut dirinya itu berbahaya jika menggunakan air. Padahal tidak sakit nih, cuma dia mungkin alergi atau semacamnya karena waktu itu sangat dingin ya. Jadi Nabi tidak menyalahkan saat dia junub, malam itu sangat dingin, fi lailatin baridatin syadidatil burudah, sangat dingin. Khafa fiha ala nafsihi in huwa irtasala bil ma'il baridah, takut menggunakan air tersebut berbahaya terhadap dirinya. Nabi tidak menyalahkan, ikrar, takrir. Kayak hadis itu sudah saya jelaskan. Hadis itu qaulun Nabi, fi'lun Nabi, wa iqraratuhu wa takriratuhu, ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Ini Nabi tidak berbicara, tidak melakukan, tapi melihat sahabat Nabi tidak marah, tidak menyalahkan. Berarti itu adalah hadis berbentuk ikrar Nabi, persetujuan Nabi terhadap pekerjaan sahabat. Nabi tidak berbicara, Nabi tidak melakukan, tapi melihat sahabat melakukan itu Nabi tidak menyalahkan. Berarti itu hadis juga namanya, ikrar, persetujuan Nabi. An-najasatu jam'u najasatin. Jadi najis itu ada an-najas, jamak dari kata najasatin, wa hiya al-kharij min farjil adami min uzratin, yaitu sudah saya jelaskan kemarin, yang keluar dari kemaluan anak Adam, min uzratin ketika dari WC, atau baulin atau kencing. Jadi yang keluar dari lubang dua itu, belakang depan, itu najis. Au madhiyin, au wadiyin, ada madhi dan ada wadi. Jadi madhi ada kan, madhi, wadhi, mani. Jadi kalau laki-laki, madhi itu sesuatu yang keluar karena syahwat, bukan mani ya. Kalau kita karena syahwat misalnya, madhi itu najis. Kemudian wadhi biasanya keluar karena kelelahan. Yang ketiga mani. Nah, yang tidak najis hanya mani saja, yang lain itu najis. Wa kadza baulu warausun, wa kadza baulun warausu jami'i kulli hayawanin lam yubah aklu lahmihi. Kemudian yang keluar dari binatang sama juga, baik dari depan belakangnya binatang. Tapi khilaf ulama ini, ada yang mengatakan kalau daging yang halal dimakan itu tidak najis, tapi kita Imam Syafi'i tetap najis, karena Imam Malik tidak menajiskan kotoran yang binatang tersebut halal dagingnya. Sapi misalnya, kencingnya katanya tidak najis, tapi kita tetap najis. Karena ada hadis memang Nabi itu pernah sholat di kandang, pernah, hingga itu dijadikan dalil. Cuma dikatrol juga, tapi saya lebih ikut yang menajiskan, karena tetap yang keluar dari Imam Malik itu sangat ringan sekali hukumnya. Anjing itu bahkan tidak najis. Kalau kita Imam Syafi'i najis kan, selama tidak, kalau kering tak apa-apa, kita tersentuh oleh kulit kita kering, anjingnya kering, tidak najis. Tapi kalau kita basah, ada basahan, itu najis. Tapi kalau Imam Malik tidak ada najisnya, itu tidak apa-apa, disentuh. Haram, makannya tetap haram. Maka orang Indonesia ada yang memelihara anjing, jangan heran, itu ikut Imam Malik. Itu ikut Imam Malik, sangat ringan sekali Imam Malik. Tentu punya dalil,
Wa kadza ma kana katsiran fahishan min dammin, dan udah azan, tinggal sedikit. Kemudian juga darah yang kotor, baik sedikit maupun banyak. Darah kan pasti najis tuh. Au qaihin, atau nanah. Jadi nanah itu sama dengan darah kan, karena ya nanah darah. Au qai'in mutaghayyirin, atau muntahan. Jadi kalau muntah itu najis walaupun dari anak kecil, kecuali muntahan tersebut tidak sampai masuk ke dalam, hanya di sini, itu tidak najis. Tapi kalau sudah lama muntah itu najis walaupun anak kecil, walaupun bayi ya. Wa kadza anwa'ul maitati wa ajza'iha. Kemudian juga macam-macam bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Illal julud, kecuali kulitnya, indubiqat, ketika dibal itu disamak. Jadi kulit bangkai sapi, kalau sapi itu mati misalnya tidak disembelih, mati sendiri, kan haram kan, disebut dengan bangkai. Kulitnya bisa kita digunakan untuk misalnya untuk rebana itu. Yang penting syaratnya harus disamak. Disamak itu dibersihkan, ada caranya. Disamak, namanya dibal dalam bahasa Arabnya, dibal. Fa innaha tathuru bidibal, karena sesungguhnya kulit tadi tathuru bisa suci bidibal, dengan cara disamak. Tapi kalau hidup dan disembelih dengan cara Islam kan bukan bangkai ya, tetap tidak najis. Jadi najis tuh, misalnya ada ayam meninggal tanpa disembelih, itu semuanya najis. Sapi meninggal tanpa disembelih, bangkai namanya, najis semua, kecuali kulitnya, itu pun kalau disamak. Karena kata Nabi, ayyuma ihabin dubirah faqad tahura. Apapun kulit ketika disamak faqad tahura, maka itu sungguh menjadi suci. Kulit ya, tapi bukan kulit anjing dan babi, itu tetap tidak bisa. Tetap yang bisa kita makan. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.